5. Siap. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Masjid Baitus Salam Rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di surah Al-Lail. Kita sudah menyampaikan beberapa ayat. Yang terakhir kita sampaikan tentang ayat yang menjadi kebalikan satu dengan yang lain, yaitu tentang orang yang memberi dan orang yang bakhil, orang yang bertakwa dan orang yang tidak butuh, merasa cukup, tidak butuh kepada yang lain, bahkan tidak butuh kepada Allah. Orang yang membenarkan tentang la ilaha illallah, membenarkan janji Allah berupa surga, dan orang yang mendustakan janji Allah, mendustakan kalimat la ilaha illallah, mendustakan surga, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan balasan yang berbeda. Yang satu balasannya fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan untuknya kepada kebaikan, kepada kemudahan-kemudahan. Sementara kelompok yang lain fasanuyassiruhu lil usra, mereka juga dimudahkan, tetapi dimudahkan menuju kepada keburukan, dimudahkan menuju kepada kesulitan, dimudahkan menuju kepada kebinasaannya. Dua kelompok ini tidak ada kelompok yang ketiga, tidak ada yang kelompok ketiga. Artinya kita masuk ke dalam salah satu dari dua kelompok ini. Apakah kita termasuk kelompok pertama yang siap memberi, siap bertakwa, siap membenarkan, meyakini, atau justru malah kelompok yang kedua yang bakhil, merasa tidak butuh, kemudian mendustakan, tidak membenarkan janji-janji Allah. Dan dua-duanya ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada satu hari yang terlewat di pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Satu malaikat mendoakan kebaikan, sementara malaikat yang satunya mendoakan kebinasaan. Malaikat yang pertama berdoa meminta kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat di pagi hari itu yang pertama mendoakan, ya Allah, berikan ganti, berikan balasan munfiqan kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sementara malaikat yang kedua juga berdoa, tetapi mendoakan kebinasaan,
mendoakan kehancuran. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran, berikan kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, orang yang memegang kuat hartanya, tidak mengeluarkannya di jalan Allah. Jadi masing-masing dari dua kelompok ini, kelompok pertama dan kelompok kedua, masing-masing akan mendapatkan doa dari malaikat yang setiap hari, setiap pagi turun untuk mendoakan manusia. Dan bayangkan, yang berdoa adalah malaikat Allah. Yang berdoa adalah malaikat Allah. Dan kita sudah sampaikan doa malaikat tadi, orang yang memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk kebaikan di jalan-jalan Allah, dalam kebaikan yang Allah ridhoi, maka Allah akan berikan ganti. Secara hakikatnya memang harta yang kita keluarkan berkurang, tetapi harta yang kita keluarkan itu justru menjadi tabungan abadi kita, justru menjadi harta yang kelak akan bermanfaat untuk kita. Karena nanti di dalam hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan harta itu ada 3 jenisnya. Pertama, apa yang kita makan dan pasti habisnya. Kemudian yang kedua, apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, apa yang kita gunakan, pasti lambat laun akan rusak. Dan yang ketiga, apa yang kita keluarkan, apa yang kita belanjakan di jalan Allah, dan itu yang abadi. Jadi harta kita itu menjadi terbagi menjadi 3 tadi. Lagi-lagi semoga kita berharap menjadi kelompok yang pertama yang mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Amin. Kemudian kita juga sudah menyampaikan bahwa kebaikan yang kita lakukan pasti akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana kalau orang sudah melakukan maksiat, maka maksiat yang satu yang dilakukannya maka akan mendorong dia untuk melakukan maksiat-maksiat berikutnya. Kalau tidak segera dihentikan, kalau tidak segera diputus, maka dia akan menjerumuskan kepada maksiat-maksiat berikutnya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ma-nya di sini nanti bisa bermakna 2. Ma yang artinya bertanya, atau yang kedua ma yang artinya adalah meniadakan, menafikan. Dan dua-duanya Allah ingin mengejek. Dua-duanya Allah ingin menghinakan. Allah merendahkan orang yang berharta, orang yang memiliki harta tapi salah dalam menggunakan hartanya. Kita ambil makna yang pertama yang artinya adalah pertanyaan. Wa ma yughni anhu, maka apakah akan berguna baginya, bagi sepemilik harta. Wa ma yughni anhu, maka apakah akan berguna maluhu, hartanya, bagi si pemiliknya idza taradda, ketika dia sudah jatuh, ketika dia sudah terjerumus, ketika dia sudah dijebloskan, diseret di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama, Allah bertanya tetapi bukan untuk meminta jawaban, bukan untuk mencari jawaban, tetapi pertanyaan yang untuk menghinakan, untuk merendahkan. Apakah nanti hartanya akan berguna untuknya, berguna baginya sementara dia sudah ditetapkan dijerumuskan ke dalam neraka? Di dalam ayat yang lain kita tahu kan, Abu Lahab kaya raya, menjadi salah satu promotor yang memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Allah mengatakan, Rasulullah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentangnya, karena dia angkuh sekali, dia membangga-banggakan hartanya, dia membelanjakan hartanya untuk modal
memusuhi Rasulullah Muhammad SAW, untuk modal menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan istrinya juga sama. Istrinya yang memang keturunan bangsawan, keturunan orang ningrat, kaya raya juga sama. Bahkan dia berikrar menggunakan hartanya untuk menghalangi dakwahnya Rasulullah, untuk menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Istrinya ini punya harta, punya kalung yang sangat bernilai, sangat berharga, dan dia menggunakan kalungnya itu untuk modal menghalangi dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan, jadi orang berbuat maksiat itu butuh modal yang besar. Orang berbuat kejahatan, memusuhi agama Allah butuh modal yang besar. Maka kita yang ingin berada di jalan yang membela agama Allah, ingin punya andil untuk membesarkan agama Allah, juga seharusnya berjuang. Berjuang dengan apa? Dengan apapun yang Allah titipkan kepada kita. Yang punya ilmu, gunakan ilmunya untuk berjuang. Karena ilmu yang kita miliki kelak akan ditanya oleh Allah. Yang punya harta, maka gunakan harta itu, niatkan untuk membesarkan agama Allah, untuk menolong agama Allah, untuk membesarkan Islam dan kaum muslimin. Jangan pernah berpikir, saya cuma sendirian, harta saya sedikit, mungkin tidak akan banyak berefek. Kita lihat hadis Nabi yang lain, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun seolah-olah tidak ada harganya. Dari kita mulai dengan yang kecil. Jangan-jangan orang yang seperti kita yang berniat ingin memulai dengan apa yang dimiliki, jumlahnya ribuan, jadinya banyak. Jadi tidak perlu merasa saya cuma punya sedikit, tidak ada gunanya juga, tidak. Kita pegang betul-betul hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, seremeh apapun, jangan pernah dikecilkan, jangan pernah diremehkan. Jadi tadi Ummu Jamil, putri bangsawan, saudaranya Abu Sufyan bin Harb. Jadi memang orang ningrat, orang darah biru. Di Quraisy itu bangsawan termasuk. Maka ketika ayat mencelanya, ayat menghinanya, marah-marah dia sambil berujar, apa Muhammad tidak tahu siapa aku ini? Aku adalah putrinya Al-Harb, putrinya pembesar Quraisy, bangsawan Quraisy. Kemudian tadi dia punya kalung yang mewah, kalung yang sangat berharga. Kalungnya itu digunakan untuk modal menyakiti Nabi, modal mengganggu jalannya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kepada Abu Lahab, dan Abu Lahab bagian dari kejahatannya, ketika Quraisy secara umum memboikot keluarga besar Nabi, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, Abu Lahab termasuk yang terdepan untuk, padahal dia dari keluarga besar Nabi, tapi dia termasuk yang terdepan untuk mengganggu Nabi dan keluarga besarnya yang membela Nabi. Jadi bayangkan ada kafilah datang ke Mekah, yang datang bukan cuma 1-2, itu kafilah dicegat. Datang dari luar Mekah pengen jualan di pasar Mekah, rame, dicegat oleh Abu Lahab. Dia mengatakan, wahai kalian kafilah, jangan jual barang kalian kepada Muhammad dan keluarganya. Kemudian tentu pedagang ini gak mau kan. Kalau saya gak jual kepada mereka, bagaimana dengan dagangan saya kalau gak laku, kalau aku rugi? Dia mengatakan dengan sombongnya, dengan angkuhnya mengatakan, jangan takut rugi. Kalau kalian mengalami rugi, aku yang akan memborong dagangan kalian. Yang penting kalian jangan jual kepada Muhammad dan orang-orang yang keluarganya yang membelanya. Kalau kalian mengalami kerugian, aku ganti kerugian kalian. Itu yang dagang bukan cuma 1-2. Jadi hartanya betul-betul dia gunakan untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin. Maka Allah berkata kepada Abu Lahab dan istrinya ini, dua sosok, dua sejoli pasangan di dunia dan di akhirat, di dunia sengsara, di akhirat juga sengsara ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
Hartanya tidak akan pernah berguna baginya, dan apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia upayakan untuk mendapatkannya, berupa jabatan, berupa anak keturunan, semuanya tidak akan berguna untuk menyelamatkannya dari murka Allah, dari siksa Allah. Jadi kembali ke ayat ini juga sama. Allah bertanya, tetapi pertanyaan Allah untuk menghinakan. Apakah nanti hartanya yang dia kumpulkan, yang dia tahan, yang dia pegang erat-erat itu, tidak mau dikeluarkan di jalan Allah itu, akan berguna baginya, akan bermanfaat baginya kalau dia sudah terjatuh di neraka Allah? Adapun makna yang kedua adalah yang menafikan, meniadakan, maka maknanya ya wa ma yughni anhu maluhu, hartanya tidak berguna baginya idza taradda, ketika dia sudah jatuh, ketika dia sudah nyungsep, ketika dia sudah ditetapkan menjadi penghuni neraka. Maka sekali lagi apa yang Allah titipkan kepada kita yang nanti akan ditanya oleh Allah, sebelum pertanyaan itu nanti menyulitkan kita, sebelum pertanyaan dari Allah nanti sulit kita jawab, maka mari kita muhasabah diri kita masing-masing. Hal-hal yang nanti ditanya oleh Allah segera kita siapkan jawabannya dengan cara menggunakannya di jalan Allah, dengan cara menggunakannya untuk mendapatkan ridho Allah, sehingga begitu nanti Allah bertanya tentang harta misalnya, pertanyaannya 2 dari 4 pertanyaan, yang 3 ditanya 1 pertanyaan saja, 1 pertanyaan, tetapi khusus tentang harta Allah bertanya 2 hal. Dari mana, bagaimana kalian mendapatkannya? Pertanyaan pertama itu saja sudah sulit kita menjawabnya. Karena kita tidak bisa menjamin semua harta yang kita dapatkan halal 100%. Kita masih khawatir harta kita banyak syubhatnya, banyak bercampur dengan yang syubhat, bahkan tidak jarang ada hal-hal yang haram yang nimbrung di harta kita, dan itu tentu akan menyulitkan. Maka pertanyaan dari mana kamu mendapatkan harta itu, mari kita siapkan jawabannya dengan cara kita semaksimal mungkin tidak membawa pulang harta kecuali yang halal, tidak memberi makan kepada anak dan keluarga kita kecuali kita berusaha semaksimal mungkin yang masuk ke perut mereka adalah yang halal. Pertanyaan kedua juga jauh lebih sulit, karena begitu kita sudah mendapatkan harta, biasanya kalau tidak dilandasi dengan keyakinan iman kepada Allah, sulit. Kita ingin segera memegangi harta itu kuat-kuat, jangan sampai lepas dari tangan, jangan sampai lepas dari kepemilikan kita. Nah, itu yang kedua lebih sulit lagi. Bagaimana kamu membelanjakannya? Bagaimana kalian membelanjakan harta itu? Itu yang akan ditanya, dan mari kita persiapkan jawabannya, yaitu dengan menggunakan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita setelah kebutuhan yang wajib, yaitu memberikan nafkah makan untuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita, istri, anak-anak kita, bahkan kalau ada orang tua kita yang bersama kita, maka kita tunaikan yang wajib. Kalau ada kelebihannya, maka kelebihan itu yang kita belanjakan di jalan Allah. Sekali lagi, jangan pernah berpikir cuma sedikit, cuma kecil, cuma begini, apa manfaatnya. Jangan pernah diremehkan. Kemudian ayat 12 dan ayat ke-13, inna alaina lal huda, sesungguhnya atas kami petunjuk itu berada. Sesungguhnya kamilah yang memberikan petunjuk. Maka jangan sampai salah. Kalau Allah yang memiliki petunjuk itu secara mutlak, hidayah itu secara mutlak, ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Kalau Allah memiliki satu dari 2 hidayah itu yang mutlak, maka mari kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sholat kita juga doa itu kita panjatkan dalam surah Al-Fatihah yang kita baca.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita memohon pertolongan, kita memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Maka hidayah adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang paling berharga, dan Allah yang memiliki hidayah untuk menjadikan kita orang yang beruntung atau tidak, maka kita mintanya kepada Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya hanya milik kami, hanya kami yang memilikinya, yaitu urusan akhirat dan urusan yang pertama. Urusan yang belakangan dan urusan yang pertama. Urusan yang belakangan adalah urusan akhirat, Allah yang mutlak memilikinya. Dan yang pertama adalah urusan dunia. Maka kalau dunia, akhirat ini semuanya milik Allah. Sekali lagi, jangan sampai salah. Kita mintanya kepada pemiliknya langsung, kita memohonnya kepada zat yang memilikinya langsung, dua-duanya, baik urusan akhirat maupun urusan dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata akhirat dan menomorduakan kata dunia, karena Allah sedang ingin menegaskan bahwa amal kalian yang berbeda-beda itu, perbuatan kalian yang berbeda-beda itu, maka fokuskanlah untuk urusan akhirat, karena urusan akhirat jauh lebih penting. Urusan akhirat jauh lebih harus kita perhatikan daripada urusan dunia saja. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Cari apa yang membuat kita beruntung, membuat kita selamat di akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan juga bagian kalian nanti dari urusan dunia kalian. Tetapi tetap ayatnya mengatakan cari dulu bekal akhirat, cari dulu selamat akhirat. Nah, kemudian ayat baru mengingatkan kalau sudah bekal akhiratnya kita siapkan dengan baik, maka wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan dilupakan juga bagian urusan dunia kalian, apa yang Allah tetapkan untuk dunia kalian. Maka sekali lagi, akhirat dunia ini Allah yang mutlak memilikinya, maka kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, ini belum di-download ini Pak Arita. Jadi materinya masih ada sebenarnya, masih beberapa. Karena belum di-download berarti disuruh sampai di sini. Jadi ada beberapa ayat lagi, tapi tidak apa-apa, kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Lagi-lagi ayat yang kita pelajari ini banyak berbicara tentang harta, banyak berbicara tentang dua sisi yang berlawanan. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah letakkan kita di sisi yang Allah ridhoi. Jangan sampai kita berada di dalam kelompok golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita memohon dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Mana kancane kali? Belum di-download. Bisa belum? Materi yang baru. Saya cek nggak ada kiriman, nggak ada mana. Oh. Saya lupa tadi kalau bangun itu belum. J.